Film Ini Kisah Tiga Darah itu film musikal yang terinspirasi dari film klasik Tiga Darah dari tahun 1956. Film ini benang merahnya tentu saja tentang tiga kakak beradik, perempuan semua yang hidup bersama nenek mereka karena ibunya sudah meninggal. Gimana sisters itu, kalau orang bersaudara itu biasanya pasti menjadi best friends. Mereka juga selalu support each other, tapi kadang-kadang mereka jadi rival. Gak bilang-bilang sama aku bohong, biarin aku flirting. Ya pada akhirnya Yuda cuma bisa ngeliat aku aja. Kak! Fokus oke? Aku di film Ini Kisah Tiga Darah berperan sebagai Gendis. Gendis itu kakak pertama dari si Tiga Darah itu, kakak tertua, dan dia itu jago masak. Jadi dia itu profesinya chef di hotel keluarga. Dari tiga kakak beradik ini, Gendis itu lebih dekat ke Bebe. Karena ke Bebe itu dia merasa nggak ada persaingan dan she can be herself gitu. Karena Gendis itu cenderung orangnya she doesn't show her true emotion. Apa yang diproyeksi keluar itu not necessarily what she feels inside. Halo, saya Tara Basro. Di sini saya berperan sebagai Ella. Ella ini anak kedua dari Tiga Darah. Sempat dicoba sebagai semuanya, dicoba sebagai Gendis, sebagai Ella, sebagai Bebe, jadi ngerasain semuanya. Terus udah gitu ternyata jodohnya menjadi Ella. Kami semua melakukan proses reading, terus latihan menari. Waktu itu belum ada latihan nyanyi sih, tapi ada recording session buat guide pas syutingnya. Ini sebenarnya project yang sangat berbeda dari yang sebelumnya udah pernah gue lakuin. Tapi kok giliran disuruh nyanyi sambil nari, sambil acting ini baru pertama kali. So it was pretty nerve-wracking buat gue gitu. Awalnya kalau misalkan gue sebenarnya nggak terlalu bisa banget nari. Ya, I mean I enjoy dancing, tapi yang gitu-gitu aja gitu. Halo, aku Tatiana. Aku di sini berperan sebagai Bebe di film Ini Kisah Tiga Darah. Aku awalnya terpilih untuk memerankan Bebe. Udah lama banget itu, mulai dari casting seperti yang sudah kita ketahui, yang berperan sebagai Bebe itu melalui proses karantina dulu kan. Cuman sebelum itu ada kayak semacam sayembara di Instagram ya, kayak mencari Tiga Darah, ngupload video mereka nyanyi gitu di Instagram. Akhirnya kita masukin deh tuh cewek-cewek yang udah lolos dari semifinal yang ada di social media. Dari 9 yang kita panggil cuma ada 1 akhirnya yang aku pikir oke, ini kayaknya dia udah siap untuk menjadi Bebe dan dia mengerti sekali apa yang dibutuhkan jadi seorang Bebe. And my instinct goes to Tatiana. Yang memang saat itu belum berpengalaman banyak dalam bidang acting, apalagi nyanyi. Jadi kayak dia paling takut melihat kakak pertamanya Shanti, kakak kedua Tara actingnya udah oke, tinggal latihan nyanyi. Nah dia dua-duanya belum oke, tapi dia anak yang mau belajar dan menyenangkan banget. Yang di sini sebagai oma dari Tiga Darah, cucu-cucu oma. Dan itu sangat menyenangkan, mereka itu sangat dengan saya tuh seperti sudah mengoma beneran gitu. Apalagi sutradaranya, aduh sudah deh, kayak saya tuh kayak menemukan teman-teman lama gitu, menemukan playground saya yang hilang dulu. Oke. Kakak beli apa sayang? Oh, kelinci juga, suka kelinci. Ini juga bagus tuh biar putih. Nama gue Ruben Elisha Mahaju. Di sini peran gue adalah sebagai Bima.
tetangganya, keluarganya Ella, keluarga Tiga Darah ini dari kecil. Bima ini seorang geek karena dia sukanya fotografi. Di sini mungkin merubah sedikit gestur-gestur gue dan cara ngomongnya juga, karena di sini dia seorang yang agak pemalu sebenarnya gitu ya, kurang bisa mengekspresikan dirinya di depan seseorang yang dia suka. Dan tapi di sini gue dibantu banget sama semuanya untuk mendalami karakternya. Jadi proses reading Ini Kisah Tiga Darah tuh buat gue dan salah satu yang terbaik yang pernah gue alamin. Untuk prosesnya sendiri, karena film Ini Kisah Tiga Darah ini film musical, jadi banyak sekali waktu persiapan kita itu untuk mempelajari koreografi. Dan kalau teman-teman yang lain sih banyak mempelajari dialog dengan musik. Gue lebih fokusnya terhadap kisah percintaan antara Yuda dan pasangannya. Yaitu siapa, nanti harus nonton sendiri. Karakter saya adalah orang yang turis. Dia jadi backpacker, namanya Eric. Aku senang banget sama Indonesia karena aku orang blasteran. Aku kembali ke Indonesia untuk keliling, mau mengeksplor di mana-mana, mau travel. Fokus bondingnya tuh bukan hanya ketika lagi latihan teknis, tapi justru bondingnya itu ketika kita lagi hahihi, ketika lagi break, ketika nunggu dijemput, sampai akhirnya ya udah gue ikut lo gini-gini anterin ya ke rumah apa. Akhirnya bonding itu terbentuk slowly, day by day, week by week, month by month. Akhirnya kita berangkat syuting, mereka udah bonding banget. Dan akhirnya semuanya pecah ketika kita harus terbang ke Maumere. Maumere was magical. Semuanya yang di sana, dari cast and crew, apalagi orang-orang yang penduduk di sana yang sangat suportif dan bikin kita nyaman banget ada di Maumere. Everything was just dijahit menjadi satu kesatuan yang indah banget. Ternyata Flores, wow, keindahan banget. So beautiful. And every day we had something new, something fun to do. Kita di bukit yang seperti Teletubbies, bukit yang wah, Hobbiton more like it. Dan kita ke pantai, ke pulau yang pribadi. It was amazing. We had the best time. Seru banget. The sun was shining every day. And aku akan pasti kembali. Kurang. Aduh, itu lautnya indahnya luar biasa. Itu apa ya, Maumere itu kayak saya melihat dunia baru. Gak tauinnya Indonesia segitu indahnya, gila. Aku merasa bahwa film ini masih sangat relevan sekarang, hubungan sisters dengan grandmanya atau dengan ibunya. Tapi kan di sini emang ibunya udah meninggal. Keluarga kita tuh kayaknya yang paling menaruh harapan, sampai kadang-kadang harapan itu menjadi beban. Kalau untuk anak perempuan kan tentu saja soal jodoh, mencari jodoh yang terbaik. Tapi yang terbaik di mata nenek atau di mata orang tua kita belum tentu terbaik buat kita gitu. Jadi nilai-nilai ini yang sering bergesekkan gitu. Gendis itu kan sudah pantas kalau sudah punya anak. Tahu nggak Chris? Itu teman-teman anak-anaknya tuh sudah pada punya cicit. Untuk preparationnya itu kita agak ekstra karena segala sesuatu harus kita bawa dari Jakarta. Contohnya yang paling gampang aja deh, kayak bunga segar gitu ya. Technia itu kan she's very meticulous, she's very detailed ya kalau bikin setting gitu ya. Maunya cantik begini, ada bunganya. Kebayang lah ya dekornya filmnya Mejania Dinata kalau lagi makan tuh harus cantik gitu kan. Tapi ternyata di Maumere itu tidak ada bunga segar. Jadi setiap kali kita mau syuting pakai bunga segar, kita harus import. Literally bawa bunga segar dari Jakarta atau dari Bali. Itu salah satunya aja, dan masih banyak yang lainnya juga.
mungkin in real life juga di Harbor kayak gini pasti lo yang walaupun lalala asmara tapi kan ada tingkat kecil gitu kan. Kasih kopi, udah standby di situ. Ya. Penonton film Indonesia nih yang nonton Ini Kisah Tiga Darah berpikir gila keren banget di Maumere ada Triumph gitu kan. No, sebenarnya di seluruh Pulau Flores itu nggak ada motor sport sama sekali ya. Jadi memang itu kita mendatangkan si motor Triumph itu awalnya dari Jakarta. Tapi ternyata yang dari Jakarta entah berkendala gimana gitu, motor itu tuh by the way gede banget, nggak masuk kalau dikargoin ke jet ataupun propeller. Gara-gara motornya itu kita harus deal sama perusahaan ekspedisi yang enggak banget, yang kalau gue boleh sebut biar semua orang gak ada yang pakai lagi. Ada di pasar keliling, tua muda jualan bersahaja, merekalah penentu ekonomi. Yang bareng Tiga Darah itu Pasar Geliting. Kenapa? Karena itu menurut aku yang paling menantang. Karena banyak banget ratusan orang di pasar itu, susah banget ngatur blocking kita aja udah susah karena tempatnya sempit dan panasnya kayaknya 43 derajat deh hari itu. Gila, benar-benar kayak bisa masak telur di jidat. Bisakah ritual membawa hubungan yang setara antara pria wanita, tidak hanya di pasar Geliting, tapi juga di dunia. Ngatur babi lah, ngatur ekstras lah, penari-penari yang lain, kitanya, kamera, apa segala macam. It was very, very technical and it was very difficult. Masing-masing ada solonya, itu udah lumayan keringet dingin sih mikirinnya. Aduh, ini belum nari, belum nyanyinya lagu solo. I enjoy singing a lot gitu, tapi to be honest belum bisa dihitung jari orang yang pernah dengar gue nyanyi gitu. Ini tuh jenis musik yang berbeda. Tapi waktu aku dikasih demo-demo lagu Ini Kisah Tiga Darah, I fell in love right away. Sebenarnya kayak lagu-lagu balladnya di soundtrack Ini Kisah Tiga Darah, itu tuh the kind of songs that I always wanted to sing, tapi entah kenapa tuh nggak sesuai dengan image lah, nggak sesuai dengan warna album lah, jadi nggak pernah kesampaian gitu. Jadi begitu dikasih lagu-lagu kayak Nasib Anak Dara, terus Pasar Geliting, terus Material, seneng banget. Here we're facing a matriarch. Do this, do that. I don't mind being called a matriarch. I only want what's best for you all, you know. Matriarch, a matriarch. We are stuck with our beloved matriarch. Kesusahannya adalah aku orang yang paling nggak bisa nari. Jadi I'm not a dancer. Tentu saja aku ada koreografer handal Adela Fauzi yang udah sering kerja sama aku tapi di film, tapi bukan sebagai koreografer gitu kan. Kadang-kadang dia bantu aku publicity, tapi kan aku tahu dia balerina yang sekolahan gitu. Jadi semua reference-nya dia sangat banyak, dan dia juga penggemar film musikal dan musikal panggung juga. Kepala baru tangan, kepala kita, iya tapi ini bukan gini tapi kayak patah. Tentu saja aku ngerti taste-nya, dia ngerti taste aku juga. Tapi kan aku nggak tahu nih salah apa benar gerakannya. Aku nggak bisa ngitung. Setiap adegan musikal tuh aku selalu nanya sama Del ini narinya udah bener nggak? Karena kalau aku lihat kayaknya bener-bener aja. Tapi kalau Adela itu enggak. Ini yang ini Shanti agak off nih. Yang ini di bagian yang ini Tara agak off. Oke, ya udah kita retake gitu. Persiapan untuk film ini saya udah dikasih musik sama Tania sekitar mungkin 2 bulan sebelum syuting. Terus saya endepin dulu, saya mesti juga tahu tentang karakter si Tiga Darahnya itu seperti apa masing-masing, karena saya akan bikin waktu itu saya bikin koreografi untuk Gendis, Ella dan Bebe, semua berbeda dengan karakter-karakternya mereka, jadi disesuaikan dengan musiknya juga. Siapa menduga jika darah kenal asmara.
tantangan yang dari film yang ini adalah jumlah tarian yang saya mesti bikin lebih banyak. Makanya saya dibantu sama beberapa koreografer lainnya. Terus ada bagian yang mesti dengan penari cowok berusaha membesarkan hati mereka supaya nari itu nggak terlalu menye-menye yang gimana gitu. Cowok tuh bisa nari juga gitu sebenarnya. Ada director fotografi aku Yudi Datau yang emang udah sering banget kerja sama aku, jadi dia juga ngerti lah maunya aku apa. Lalu ada Eros Evelyn sebagai production designer yang juga udah pernah kerja sama aku, tapi kita banyak berdiskusi karena aku mau very specific design gitu untuk film ini. Nah kalau masalah desain, fashion, desain itu aku emang suka dan aku banyak banget reference dari Architectural Digest. Aku emang bacaan aku sehari-hari tuh buku-buku desain juga gitu. Jadi kerjasamanya juga enak karena nggak ada sesuatu yang nggak jelas gitu. Ketika ngomongin production design dari mulai lampu sampai signage di pantai, sampai gimana aku mau ada payung-payung, ada gardennya, looknya seperti apa. Itu aku punya semua reference-nya gitu, yang tropicalnya juga tropical yang gimana. Aku nggak mau Bali-Bali banget karena this is not Bali. Jadi reference-nya jelas. Halo. Saya Tania Suprapto, saya di sini sebagai kostum desainernya. Setelah di brief kan memang Tiga Dara ini kan ada 3 karakter ya. Ternyata Teteh maunya kalau Shanti aku maunya lebih konservatif. Sekarang dia sebagai chef. Kalau Tara selalu kelihatan liukan badannya. Kalau Tati ya dia mau free spirit aja, jadi terserah deh kamu maunya gimana, kayak kamu aja dia bilang gitu. Oke, gitu. Tentunya kita juga mempurnakan bahan-bahan dari tenun Maumere. Tentunya Shanti juga karena dia chef, ada apronnya aku pakein tenun Maumere. Aku sih sangat terbantu sekali dengan kedetailannya Teteh, jadi aku hanya menyalurkan apa yang Teteh mau supaya film ini enak dilihatnya. Ada mobil yang bergerak, ingin rasanya berteriak, semua orang menjadi galak. Jadi waktu pas adegan musikal itu kita kan harus mikirin actingnya tetap ada. Ketika aku nyanyi part itu, aku mesti lip sync part itu, nggak boleh lip syncin part yang orang lain. Narinya gerakannya mesti bener, mesti kalau lagi nari bertiga harus sama semua, dan blockingnya harus segitu, timingnya, orangnya mesti lewat pada saat ini itu semuanya tuh harus pas. Ternyata teknikalnya tuh banyak sekali ya. Kayak jalannya harus dari sini sampai sini, terus dipasangin kayak marking yang kayak oke, ini itu dan continuity. Ketika Tiga Dara direstorasi yang tahun 1956 dan partnerku mengajak, oke, ini ada the right story untuk dijadiin musikal juga karena inspirasi awalnya juga musikal kan yang dari tahun 56. Ini kasih kami 3 saudara. Jadi setelah syuting itu kita semua harus melalui proses recording untuk soundtrack. Karena yang sebelumnya kan itu cuman rekaman untuk guide ketika syuting. Tapi begitu kita baca skripnya, kita baca liriknya, kita tahu Teteh maunya apa. Saya juga waktu itu ikut ke Maumere untuk survei tempatnya gitu, dan wah mulai ide datang perlahan satu persatu, diskusi sama BMB berdua, ini maunya begini, style musiknya juga Teteh juga udah jelas kasihnya, style musiknya antara ini gitu. Oke, itu semua juga masih ada di lingkup kita yang familiar gitu, nggak yang out there gitu. Jadi begitu kita dapat skripnya, kita baca, kita coba bikin, dan kita present ke Teteh suka, itu awalnya udah bagus banget gitu. Nah dari situlah baru kita bisa kembangkan jadi lebih bagus tentunya. Boleh gini nggak Yo? Kayak kamu ngomongnya juga dimiringin kepalanya. Yes. Kayak ya gitu. Yes. Yuk. Yes.
Saiful Bahri dulu lakukan, sekarang saya lakukan juga gitu. Itu sangat suatu kehormatan yang sangat tinggi buat saya pribadi sebagai penggemar dan pengagum beliau. Kita coba play dulu aja latihan ya. Oke. Yes. Untuk Ini Kisah Tiga Darah ini, semua karakter yang ada lagunya tentu harus take vokalnya tersendiri ya di studio. Nah itu yang kita jadiin fokus. Here we're facing a matriarch. Do this. Matriarch, matriarch, we are stuck here with our beloved matriarch. Kalau lagu bareng masih bisa ngumpet di antara masing-masing gitu. Tapi kalau lagu solo bener-bener nggak ada tempat buat ngumpet. Dia mesti bener-bener bagus ya bagus beneran gitu. Seru sih. Yang penting energinya mesti dapat sih kalau lagu-lagu itu. Nasib anak darah, padahal ku percaya cinta. Cinta datang sendirian. Lagi-lagi bicara soal perkawinan, ternyata membawa kerepotan, makan banyak pengorbanan. Kalau kita beli license Dolby, kita boleh pasang logo Dolby, tapi hasil final mixing kita nanti print masternya tetap diawasi atau di bawah supervise dari Dolby Consultant. We would have to, Dolby would have to want to check the studio first before any mixing would take place, because we just don't know how the standard. So that would mean, 2 visits to come, maybe more. Whereas here we can say with confidence, if they're mixing at Crossfade, we already know this studio and we know it meets our standards. So we can say to the film producer, yes, easy to go ahead. Oke tuh. Karena film ini tidak cuma drama biasa, tapi dia ada ruang-ruang yang jarang kita lihat. Misalnya dia ada tarian, ada nyanyi, kaya betul film ini. Dan saya senang karena sutradara itu sangat sungguh-sungguh. Dan waktu kita itu cukup panjang untuk memulai syuting itu. Dengan latihan-latihan tari dan segala macam. Saya berharap film ini akan memberikan warna baru di dalam perkembangan film nasional. Bagus banget lagunya yang dibikin sama Tete, Bambi, dan teman-teman yang lain, bagus banget. Dan gue rasa belum pernah ada film Indonesia yang seperti ini di era sekarang ini. Jadi menurut gue ini sesuatu yang beda sih. Datangi bioskop bersama sisters kalian ataupun teman-teman sekeluarga, karena ini kan 60 tahun Tiga Darah nih, pas 2016. Film Tiga Darah aslinya dibikinnya tahun 56. Ini merupakan momentum dari perfilman Indonesia. Film Tiga Darahnya udah direstorasi, usianya 60 tahun, kita semua juga bisa melihat kembali kondisinya seperti apa film zaman dulu, dan bisa merasakan the power of sisterhood itu sendiri di film yang baru ini gitu. Jadi kayaknya pasti akan terhibur menyanyi menari bersama deh di dalam bioskop, beneran, it's gonna be fun.